Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma semua bentuk dan warna cahaya yang terlihat di dalam diri di saat kita tafakur, baik itu dengan membuka mata atau dengan menutup kedua mata kita, semua itu pada dasarnya berasal dari 5 jenis warna cahaya: cahaya hitam, cahaya merah, cahaya kuning, cahaya hijau, dan cahaya putih. Kelima cahaya tersebut bisa menyerupai apa saja, tergantung perjalanan spiritualnya. Terlepas dari itu semua, perlu Anda ketahui bahwa kelima cahaya tersebut hanya berguna sebagai sabun pencuci seluruh kesalahan pemahaman atau kesalahan diri secara permanen. Karena kelima cahaya tersebut telah bersama diri kita sejak awal kita diciptakan. Dan juga harus Anda ketahui tentang sifat perubahannya, agar kelak Anda tidak tertipu dengan penyamarannya pada setiap level kehidupan diri Anda. Saat diri kita itu masih di dalam kandungan ibu, kelima cahaya tersebut telah bersama dengan diri Anda saat Anda terlahir. Dan kelima cahaya itu berubah rupa dan juga bentuknya menjadi darah dan air pembuka rahim. Inilah awal saat kelahiran atau saat kedatangan kita ke dunia ini, dan akan sama juga saat nantinya kita meninggalkan dunia ini. Kelima cahaya itu akan datang menjemput kita dengan mengaku sebagai utusan Tuhan, ya, untuk menjemput diri kita menuju Tuhan. Makanya ini sangat penting untuk kita fahami. Jadi jangan skip isi video ini. Jika yang datang cahaya hitam dengan semua keagungannya dan juga ketenarannya, dan dengan tanpa ilmu tentangnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Kemudian mereka mengikutinya, dan saat itulah akan tersesatlah nafs yang sedang mengalami sakaratul maut tersebut. Jika dia mengikuti cahaya hitam di saat tarikan nafas yang terakhir, maka kematiannya itu akan menjadikan nafs orang tersebut menjadi bakteri-bakteri dan berbagai bibit penyakit di alam semesta ini. Jika mengikuti cahaya merah, maka akan dijadikan batu-batuan dan besi. Di dalam Al-Quran banyak mengatakan bahwa kami Allah menjadikan mereka orang-orang kafir, orang yang tidak berilmu tentang Allah, sebagai batu dan besi. Jika mengikuti cahaya kuning, maka nafs itu akan dijadikan jenis tumbuh-tumbuhan di muka alam semesta ini. Firman Allah, kami akan mengeluarkan kamu sebagai tumbuh-tumbuhan dari dalam tanah. Jika ia mengikuti cahaya hijau, maka nafs itu akan dijadikan atau dihidupkan kembali sebagai jenis binatang yang haram. Jika mengikuti cahaya putih, maka nafs itu akan dihidupkan kembali sebagai binatang yang halal. Semuanya ini menunggu pembebasan dari siapa yang memahami. Itulah jiwa yang menjadi tawanan dalam ketidaksempurnaan dirinya, sehingga tidak bisa tidak, kita harus lebih dahulu mengenal sifat dan perilaku atau tata kerja dari kelima cahaya itu, yang mana kelima cahaya itu harus kita jinakan terlebih dahulu, agar di saat sakaratul maut datang kepada kita, semuanya dapat kita tolak secara mutlak, yang kemudian kita akan menantikan Sang Penciptalah yang akan datang sendiri menjemput kita. Itulah husnul khotimah. Amin.
saudaraku sang sejati. Untuk dapat menjinakkan kelima cahaya itu, satu-satunya jalan ialah kita harus mengenal sejatinya diri kita. Karena tanpa kita mengenal siapa sesungguhnya diri sejati kita itu, maka kita akan terus tertipu oleh cahaya-cahaya itu. Bagaimana tidak, seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut, mereka akan datang dengan menyamar sesuatu yang sangat ia dambakan. Bagi orang bodoh, mereka akan mudah terperdaya, percaya dengan bujuk rayu tersebut. Tetapi bagi mereka yang telah mengenal siapa diri sejatinya, sekalipun surga yang ada di hadapannya, dia tetap tidak mau mengikutinya, kecuali hanya kepada diri kekasihnya sendiri, yaitu diri wa fi anfusikum afala tubsirun. Makanya, belajar ilmu ini, yaitu ilmu mengenal diri, adalah penting untuk sampai kepada diri rahasia Tuhan ini. Diri yang diamanahkan Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Kalaupun kita belum dapat anugerah untuk bertemu dengan diri sejatinya, minimal kita itu sudah dapat merasakan diri rahasianya dalam segala aktivitas kita sehari-harinya. Caranya sudah banyak saya share di video sang sejati, baik itu dengan zikir nafas ataupun dengan zikir diam. Di sini bukan maksud saya untuk mencampur adukan antara amalan zikir yang satu dengan zikir-zikir lainnya, tetapi pada praktek kenyataannya, jalan untuk mengenal diri itu banyak cara praktek amaliyahnya. Yang saya share itu sesuai dengan keilmuan yang saya pahami, baik itu zikir nafas ataupun tafakur diam. Kalau Anda cocok dengan zikir nafas, bagus. Saya tidak alergi dengan zikir tersebut. Bahkan sampai saat ini, saya sendiri terkadang masih mempraktekannya di luar daripada amaliyah zikir diam. Sebab kalau kita sudah tahu jalannya, insya Allah semua akan mudah dan tidak akan menjadi persoalan. Karena zikir yang saya share bukan untuk ilmu kesaktian, pengobatan, kerezekian, dan lain-lain, tetapi hanya semata-mata karena Allah. Makanya seringkali saya tekankan, jangan lihat hasilnya, tetapi ikuti prosesnya. Sampai di sini jelas ya? Silahkan amaliyah zikir sesuai dengan kepahaman Anda. Insya Allah segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.